رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum saya mulai, saya mau absensi dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada kemana? Ada masuk? Saya kemana? Kudus. Kok kalian ini ikut? Ikut acara pondok. Berarti beda-beda ya? Baik, terima kasih. Saya akan mulai materi hari ini. Materi hari ini mengenai teks prosedur. Saya mau tanya di sini. Di rumah ada yang bisa masak? Kalau boleh saya tahu, biasanya di rumah masak apa? Mie instan ya? Ada yang bisa masak nasi goreng? Bikin kopi? Saya. Kalian bisa bikin kopi, bikin mie dan lain-lainnya. Di antaranya kan setiap step by step kan ada cara kalangannya. Entah itu mungkin satu orang dengan satu lainnya berbeda step ya. Nah, ada yang tahu kan teks prosedur itu apa? Teks prosedur. Cara membuat. Cara buat apa? Pengertian teks prosedur adalah langkah-langkah untuk membuat sesuatu hal, entah itu makanan, entah itu kita menggunakan peralatan tertentu atau apa. Di situ ada langkah-langkahnya yang dinamakan dengan teks prosedur. Contoh cara membuat instan. Lutfia, bagaimana cara pertama membuat instan? Buka tulisnya. Terus Direbus air. Terus Buka pintunya. ya, terus Ditaruh ke piring. terus akhirnya Menunggu rebusan air. mendidih. Ya, terus setelah itu Terus masukkan mie ke masukkan dalam mie ke air yang sudah mendidih. selanjutnya. Menunggu mie matang. Terus setelah itu Terus ditaruh ke piring minyak. Terus sudah. sudah disajikan itu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Lutfia. Sebelum kita masuki materi yang sangat mendalam, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kali ini tentang prosedur. Nah, setelah kalian mengikuti pelajaran kali ini, saya harapkan mampu mendefinisikan ciri-ciri struktur dan unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Terus menyebutkan langkah-langkah prosedur dalam teks dengan urutan yang tepat. Yang terakhir, menyusun teks prosedur sederhana secara lisan dan bisa dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Saya mau tanya lagi, teks prosedur tadi apa? Langkah-langkah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Tujuan dari teks prosedur itu apa? Tujuannya untuk apa? Memberitahukan cara membuat sesuatu. Nah, prosedur. Ada ciri-ciri teks prosedur, ada struktur teks prosedur dan contoh serta kaidah kebahasaan teks prosedur. Contoh tadi sudah Lutfia, contohnya cara membuat mie instan. Sekarang ciri-ciri teks prosedur yaitu berisi langkah-langkah atau tahapan, disajikan secara berurutan serta sistematis, menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Contoh, potonglah, campurlah, dan nyalakanlah. Terus menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata tunggu waktu. Contoh, kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Yang terakhir ada tujuan yang dicapai di awal teks. Jadi ketika kita membuat prosedur teks harus ada tujuan yang harus dicapai agar
langkah-langkah tersebut bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada struktur teks prosedur, yaitu ada judul atau tujuan, bahan ataupun alat, serta langkah-langkah. Kaidah bahasanya yaitu kata kerja imperatif. Antara lain yaitu tadi ada masukkan, potonglah, dan aduk. Untuk kata penghubung waktu, lalu, setelah itu, selanjutnya, dan kalimat aktif. Yang terakhir ada menggunakan kata, angka, ataupun poin. Nah, itu namanya teks prosedur atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, di dalam teks prosedur sendiri ada beberapa jenis, yaitu ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana, biasanya berisi langkah yang sederhana dan mudah dimengerti. Contohnya, cara menghidupkan laptop, cara menghidupkan televisi. Tuh. Terus yang kedua ada teks prosedur protokol, yaitu langkahnya bisa dilakukan secara fleksibel. Contohnya tadi memasak mie instan. Terus apa lagi? Membuat kopi. Terus yang terakhir teks prosedur kompleks, memiliki banyak langkah-langkah dan biasanya melibatkan alat dan bahan. Contohnya cara membuat risol. Itu kan sebenarnya banyak. Pertama membuat kulitnya dulu. Terus apa? Biasanya itu apa risol itu? Biasanya ada yang terus yang putih itu kayak saus itu. Mayonnaise itu. Biasanya ada telur juga itu kan, ada kulitnya itu. Itu masuknya di teks prosedur kompleks. Nah, bagaimana misalnya kalian tanya, Kak, bagaimana misalnya dari cara tersebut kita tidak perlu? Nggak apa-apa. Contohnya kayak tadi, cara membuat kopi. Ya, ada yang pertama gelas, ada yang menuang air dulu kemudian mendidih, lalu menuang bubuk dan gulanya. Ada juga yang menuang bubuk, gulanya, baru merebus air. Nggak apa-apa. Yang penting tujuannya satu, membuat kopi. Nah, kesimpulan dari pelajaran kali ini tentang teks prosedur, yaitu ada pengertian, tujuan, ciri-ciri, serta struktur teks prosedur dan ciri kebahasaan. Pengertian teks prosedur yang tadi yaitu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau kegiatan. Yang serta tujuannya yaitu untuk memberikan petunjuk atau instruksi yang jelas. Kemudian ciri-cirinya tadi berisi langkah-langkah dan berurutan sistematis sampai akhirnya ada tujuan yang dicapai. Untuk struktur dan lainnya itu ada judul, bahan, dan langkah-langkah. Tadi jadi bahasanya ada kata kerja interaktif. Nah, terima kasih atas perhatiannya semuanya di sini. Telah memberikan waktu untuk saya untuk mengajar ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, kaki jelas? 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 Ya, sekian materi dari saya. Saya pesan kalian semua untuk belajar di rumah. Karena kalian kan sekolah Sunda kan ya, dalam lulus dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai salah langkah kedepannya, karena masa depan itu ada di tangan kalian semua. Nah, sekian. Apabila saya ada salah kata dalam menyampaikan pelajaran saya mohon maaf secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.